Halo Gadgeters, hari ini gue mau bahas tentang Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Gue mau kasih background story dikit ya sebelum mulai. Gue udah pernah coba beli beberapa tablet, baik device Android maupun iPad, tapi nggak ada yang bertahan lama. Nggak nyampe sebulan langsung jual lagi. iPad mini 5 terakhir gue beli cuma tahan 2 minggu bahkan. Kenapa coba? Karena yang udah-udah seringan ngejogrok di laci, karena seringan nggak kepake. Kenapa sering nggak dipakai? Karena gue jarang menemukan kegunaan yang penting buat gue sehari-hari. Gini, bentuk maupun fungsi tablet kan sejatinya berada di antara handphone dan laptop. Tapi buat gue selalu aja kalau mau ngerjain sesuatu yang proper ya mending buka laptop. Di sisi lain, size handphone belakangan ini udah gede-gede, udah cukup nyaman buat baca dokumen atau ngerjain kerjaan yang porsinya lebih simple. Kali ini tapi ada yang berbeda dengan Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Surprisingly, gue udah pakai tablet ini sejak Agustus sampai sekarang. Rekor nih. Mau tahu kenapa? Yuk, kita sekarang aja bahas pros and cons-nya. Layar adalah salah satu kunci utama buat gue untuk tablet. Gue dibikin betah banget sama layar OLED 12,4 inch high resolution 2K dan 120 Hz. By the way, 120 Hz jalan di highest resolution. Warnanya bagus, nggak lebay, ketajaman nggak usah ditanya. Size layarnya pas, cocok banget untuk kerja maupun menghibur diri di tengah pandemi. Ketika consuming content, speakernya ada 4. Outputnya juga gokil, tuned by AKG. Nih, coba ya, dengerin. Lagi gabut dan pengen gaming, seriously no problem. S7 Plus udah pakai Snapdragon 865 Plus yang dipadukan dengan RAM 8GB. Spek tertinggi di ranah Android. Main game apapun dilibas. Genshin Impact, no problem at all. Punya layar segede ini, kalau nggak dibuat kerja kayaknya mubazir. Satu fitur yang membantu productivity adalah multitaskingnya. Bener-bener enak. Contoh, dalam situasi pandemi seperti ini, gue sering banget pakai untuk virtual meeting. Kamera depannya 8 megapiksel dengan kualitas yang jelas di atas berbagai webcam laptop. Enaknya bisa sekaligus bikin meeting notes atau kalau bosen dengerin orang ngoceh, bisa sambil browsing di screen yang sama. Itu cuma satu contoh, possibility-nya endless. Pengen berasa lebih mendekati laptop lagi, ada DeX Mode. Tampilan UI Android-nya jadi kayak Windows basically. Enak buat kerja, resizable Windows, buka banyak floating apps, ada bottom taskbar, quick toggle, spin app to desktop, dan lain-lain. DeX Mode bisa diakses pakai keyboard dan mouse third party juga. Di mode DeX, kita lock ke landscape loh ya, nggak bisa portrait. Kalau di tablet mode sih bisa dan works perfectly. Yang gak kalah penting, ketika gue lagi nggak pakai, anak dan istri gue bisa ikut menikmati tablet ini. Terutama kalau anak gue udah mulai rewel bosen di rumah. Banyak tuh yang bisa dia kerjain di Tab S7 Plus. Kebayang dong, itu tablet hampir nggak pernah istirahat tiap hari. Dan so far gue nggak pernah khawatir sama baterai. Gede, lebih dari 1000 mAh. Sehari mah lebih, apalagi on wifi. Dari tadi kalian banyak lihat gue seringan pakai S Pen dibandingkan touch biasa. Karena experience-nya menyenangkan banget. Secara UX, Samsung memang matang banget mendevelop segala sesuatu yang berhubungan dengan S Pen. Termasuk, salah satunya adalah handwriting detection yang dipadukan dengan database bahasa yang membantu auto correction. Yang kedua, low latency, 9 millisecond. Buat yang udah pakai Note 20 series, mirip lah rasanya. Jadi kayak beneran nulis di atas kertas. Dari tadi kita ngomongin lebih ke fungsi ya, tapi sebenarnya secara desain pun gue suka banget. Tipis, boxy, dan overall berasa premium di tangan. Untuk kamera hampir nggak pernah pakai sih.
FYI, resolusi kamera utamanya tuh 13 megapiksel ditambah 5 megapiksel buat ultrawide-nya. Nih, ada beberapa udah gue coba foto-foto. Yang dijual resmi di Indonesia adalah varian 8GB RAM dengan internal 256 yang bisa di-expand dengan microSD up to 1TB. Sangat lebih dari cukup pokoknya. Walaupun nggak signifikan, cons-nya tetap ada. Yang pertama adalah sistem storage magnetic S Pen yang lokasinya di belakang. Sering banget jadi ngeganjel atau nggak sengaja kelepas, jatuh, bahkan ketinggalan. Tapi ya, kalau nggak mau nyimpen sambil ngecas, sebenarnya bisa dilengketin di atas. Cons selanjutnya, kalau dibandingkan dengan lineup iPad, di iPad OS lebih banyak third party pro apps untuk iPad dan lebih well design juga UI-nya. Masih banyak banget aplikasi yang didesain seperti versi handphonenya tapi digedein. Bisa dimengerti juga sih, karena user base iPad kan lebih banyak dan app developers lebih rajin di sana. Yang terakhir, charger yang di-include di dalam box adalah charger 15 watt. Padahal tabletnya sendiri support 45 watt charging. Ya nggak terlalu masalah sih buat gue, karena gue bisa pakai third party charger gue yang bisa nge-charge 25 watt dan nge-trigger super fast chargingnya. Basically, menurut gue, ini adalah the best Android tablet. Dan gak ragu bisa head to head dengan iPad. I love it. By the way, cinta itu nggak murah, mahal. Tapi meski mahal, gue puas. As always, kalau kalian suka dengan video ini boleh klik like, share, and subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya tentang Samsung Galaxy Tab S7 Plus, boleh drop komen di bawah dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys!